Saudara kita bertanya apa manaqib itu? Gini kita langsung jawab. Bro, manaqib itu artinya kumpulan kisah tentang kemuliaan, keutamaan, sifat, dan karamah seorang tokoh, biasanya wali atau ulama besar. Kalau kita bicara manaqib karya atau tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maksudnya adalah kitab-kitab yang berisi 1. Riwayat hidup beliau sejak kecil, perjalanan mencari ilmu sampai menjadi wali besar. 2. Akhlak dan sifat beliau, seperti tawadhu, zuhud, keberanian, dan kasih sayang. 3. Karamah-karamah beliau, peristiwa luar biasa yang terjadi atas izin Allah. 4. Dan nasihat dan wejangan beliau dalam tasawuf dan syariat. Letaimat pengaruh beliau terhadap umat, murid-murid, dan dunia. Islam beberapa kitab manaqib terkenal yang menceritakan tentang beliau, misalnya Qalaid al-Jawahir fa'a manaqib al-Syekh Abdul Qadir al-Julani karya Syekh Muhammad ibnu Yahya al-Tadifi. Bahjat al-Asrar wa Ma'din al-Anwar karya Syekh Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad al-Battuha. Al-Lujain ad-Dani fa'a manaqib al-Syekh Abdul Qadir al-Julani. Singkatnya, manaqib Syekh Abdul Qadir bukan sekadar sejarah, tapi juga sumber inspirasi dan penguat iman, karena berisi kisah nyata yang menghidupkan semangat zikir dan kecintaan kepada Allah. Oke bro, ini aku bikinin ringkasan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sering dibaca para murid tarekat, biar langsung berasa ruhnya. Ringkasan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdasarkan Qalaid al-Jawahir dan Bahjat al-Asrar. 1. Kelahiran dan nasab lahir di Jilan, Persia tahun 470 1077 M. Bernama lengkap Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir ibnu Abi Shalih Al-Jailani. Nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad melalui Hasan bin Ali, garis ayah, dan Husain bin Ali, garis ibu. Punyana Fatimah binti Abdullah dikenal sebagai wanita syalihah dan ahli ibadah. 2. Masa kecil. Sejak kecil dikenal jujur. Bahkan saat kecil pernah berkata kepada pencuri di jalan bahwa ia membawa uang, karena ibunya berpesan untuk selalu berkata benar. Hatinya lembut, sering menangis mengingat Allah, dan lebih suka beribadah daripada bermain. 3. Mencari ilmu di usia 18 tahun. Beliau meninggalkan kampung halaman menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Belajar kepada para ulama besar, seperti Abu Sa'id al-Mukharrami dan Abu al-Khair Hammad ad-Dabbas. Menguasai fiqh, hadis, tafsir, dan tasawuf. 4. Zuhud dan mujahadah. Bertahun-tahun beliau tinggal di padang pasir, hanya berzikir dan beribadah. Sering berpuasa, salat malam, dan tidak tidur untuk bermunajat. Allah bukakan kepadanya rahasia-rahasia gaib dan kedekatan khusus. Karamah-karamah. Beberapa karamah yang masyhur. 1. Menjinakkan binatang buas dan mengusir jin jahat hanya dengan menyebut nama Allah. 2. Menghidupkan orang mati atas izin Allah. 3. Mengetahui isi hati orang yang datang kepadanya. 4. Memberi makan ribuan orang tanpa kekurangan makanan. 5. Menyelamatkan kapal di tengah badai hanya dengan doa. 6. Dakwah majelis-majelisnya dihadiri ribuan orang, termasuk ulama besar, qadhi, pedagang, dan rakyat biasa. Beliau menasihati dengan suara lantang, kadang membuat orang yang mendengar menangis terseduh-seduh. Ucapannya penuh hikmah seperti, jadilah bersama Allah tanpa makhluk, dan bersama makhluk tanpa nafsu. 7. Wafat pada malam Sabtu, 9 Rabiul Akhir 561 996 M di Baghdad. Makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah, dan ruhnya selalu menjadi wasilah hidayah bagi pecinta Allah. Terima kasih orang-orang baik yang follow, subscribe, like, comment, dan share. Semoga diberi kemudahan dalam segala urusannya, dilimpahkan rezeki yang berlipat-lipat ganda dan kesehatan, berserta diberi rahmat wal taufik hidayahnya. Cakrawala S7 Official.